tersebut bukan hanya untuk coding, tapi untuk pengaplikasian tadi sekolah atau bahkan di kehidupan sehari dia, seperti itu. Yang memang tujuan utama dari konsep berpikir ini ya memahami code atau memahami teknologi berbasis komputer itu sendiri. Nah, kemudian programming di sekolah programming Indonesia mengajarkan sebuah code mulai dari yang bahasa sederhana yaitu bahasa blok berbasis blok yang memudahkan anak usia rentang usia 6 sampai 16 tahun untuk memahami bahasa pemrograman. Ya, sampai dengan yang bahasa tingkat tinggi seperti teks, Python, C++, dan lain sebagainya. Nah, ini kita harapkan lewat bahasa teknologi yang dia pelajari, anak mampu atau siswa mampu untuk memahami teknologi yang ada saat ini, seperti misalnya aplikasi atau video games, robotik, gitu ya. Bahkan artificial intelligence, seperti itu. Yang memang kita susun pendidikan di sekolah programming Indonesia dengan beberapa tahapan, seperti itu. Nah, tahapan inilah yang kita buat supaya menyesuaikan dari mulai basic sampai dengan yang advance. Nah, di tahapan di sekolah program Indonesia itu kurang lebih ada 4. Yang pertama foundation, selanjutnya development, exploration, dan research. Di tahapan paling basic yaitu fondasi, kita memberikan fondasi cara berpikir, yang tadi conventional thinking. Kemudian bahasa pemrograman kita mulai lewat bahasa blok. Kenapa bahasa blok? Karena memudahkan anak untuk mengenal apa itu coding tanpa harus memikirkan cara penulisan sebuah teks atau cara penulisan pemrograman berbasis teks, seperti itu. Nah, setiap stage ini disesuaikan gitu ya dengan ya pengetahuan yang dia punya, yang didapatkan di sekolah, khususnya di sekolah formal dia. Jadi kurang lebih analoginya di sekolah programming Indonesia itu seperti pelengkap pengetahuan yang mereka dapatkan, entah itu dari matematik, entah itu dari sains. Yang kita harapkan di sekolah programming Indonesia, ya, dengan dia mempelajari bahasa teknologi, cara berpikir conventional thinking, dia mampu mengaplikasikan apapun pengetahuan dia, ya, untuk problem sederhana atau bahkan kebutuhan dia sendiri. Itulah tujuan kita mendidik di sekolah program Indonesia. Nanti akan ditunjukkan mungkin salah satunya mungkin ada mini project ya, yang dia memenuhi kebutuhan ketika COVID misalkan, atau ketika kebutuhan untuk memberikan atau membuat alat makan kucing otomatis misalnya. Itu dalam contoh robotik sederhana. Mungkin di pasaran sudah banyak, tapi bagaimana caranya lewat pengetahuan yang didapat diaplikasikan sendiri. Dia coba buat sendiri, gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita berfokus ke foundation class atau foundation stage di sini. Yang memang untuk siswa baru ketika belum mempelajari coding sama sekali, mereka baik secara mandiri maupun secara kelas private atau sebagainya, kita akan masuk ke dalam foundation class. Seperti yang saya singgung di awal, 3 core tadilah yang kita coba tekankan di foundation class ini, yaitu cara berpikirnya, computational thinking, programming, dan creating. Nah, di sini dalam tanda petik kita memprogram atau menyusun sebuah rencana pendidikan untuk berbasis project. Seperti itu, dari ketiga konsep tadi. Nah, di tiap stage kita punya level, kita coba breakdown kembali menjadi beberapa level, salah satunya ada foundation 1.0, 1.1, dan 1.2. 3 konsepnya tetap diterapkan, cuman pengaplikasiannya atau tahapan creating-nya itu berbeda. Salah satunya misalkan di 1.0, kita mulai dengan animasi dan video games, kemudian di 1.1 kita mulai dengan robotics, dan 1.2 kita mulai dengan mobile apps. Yang memang ketiga aplikasi teknologi ini yang memang saat ini sedang anak lihat gitu ya, khususnya mungkin mereka sudah menggunakan smartphone, mereka bisa lihat aplikasinya, berbagai macam aplikasi. Terus mungkin mereka sudah melihat ada vakum cleaner otomatis kah, atau misalkan pintu terbuka otomatis, itu juga basic dari sebuah robotik. Atau bahkan anak yang belum bisa baca tulis pun sudah bermain video game tentunya. Nah, itulah alasan
di awal kita berikan animasi atau bahkan video games supaya mereka belajar ya bukan hanya sekedar coding. Kita harapkan mereka tertrigger untuk ya lebih jauh mengenal konsep teknologi yang ada di pemrograman itu. Ya, mungkin selanjutnya untuk mendetailkan gitu ya, bagaimana Foundation 1.1, bagaimana Foundation 1.2 diterapkan ke anak-anak, bagaimana metode belajarnya, bagaimana sistem dalam sebuah level pendidikannya, apakah ada materi atau bahkan ada project, mungkin akan dijelaskan oleh Mr. Trio. Saya persilahkan Mr. Trio untuk melanjutkan penjelasan mengenai Foundation Class ini. Iya, terima kasih Mr. Dimas. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada. Saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh rekan kerja saya, Mr. Dimas. Saya akan masuk ke rencana pelaksanaan belajar. Nah, dari rencana pelaksanaan belajar dari Sekolah Programming Indonesia, kita adakan beberapa kebiasaan atau sebuah tahapan yang ada dalam satu level, yaitu ada sebuah mini project dan final project, Bapak Ibu yang ada. Nah, konsep pendidikan ini kami menganut dari Bloom Taxonomy, di mana anak-anak mempunyai sebuah area belajar atau sebuah lingkup belajar yang komplit menurut kami. Karena mereka tidak hanya mengerti, tidak hanya mengaplikasikan, bahkan tidak hanya menganalisa, namun di sini memang kami harap dengan adanya mini project dan final project ini, anak-anak terbiasa untuk mengerti apa yang mereka pelajari, Bapak dan Ibu. Jadi seperti yang mungkin Bapak Ibu lihat, jadi di sini kami ada 2 tahap dalam satu level. Materi pertama, mini project, material kedua, final project. Nah, dari sini sebenarnya kami harap kembali lagi mereka terbiasa untuk melihat apa saja yang mereka miliki. Bahkan terlebih lagi, mereka mengerti apa yang mereka sudah ajarkan di Sekolah Programming Indonesia. Nah, harapannya memang di mini project ini kita kasih trigger, kita kasih rangsangan untuk bisa melihat materi yang sudah mereka pelajari, mereka dapat membuat sebuah proyek kecil, proyek sederhana seperti apa. Lalu di bagian akhir dari level yang mereka sedang ada, mereka berusaha untuk membuat final project-nya sendiri dari ide mereka. Nah, ini bisa dari mini project yang mereka sudah kerjakan, dikembangkan atau diperlengkapi, atau bahkan dikembangkan sesuai dengan ide mereka, atau memang ada sebuah ide yang benar-benar original dari anak-anak. Nah, ini juga yang sebenarnya kami nantikan dari Sekolah Programming Indonesia untuk anak-anak mulai belajar merealisasikan apa yang mereka ingin buat berupa teknologi. Mungkin Mr. Dimas boleh next. Nah, kami coba sediakan video. Tadi Mr. Dimas sudah menjelaskan ada Foundation 1.0, ada Foundation 1.1, ada Foundation 1.2. Video ini kami harap dapat memberikan gambaran kepada Bapak Ibu untuk melihat perbedaan apa yang sebenarnya Sekolah Programming Indonesia sudah sediakan. Karena memang di tahap Foundation ini kami harap tidak hanya secara teknologi, namun memang kita coba berikan sebuah tempat yang perbedaannya terlihat dari yang Foundation 1.0 pengenalan programming, lalu mereka di 1.1 belajar untuk memberikan perintah ke sesuatu yang mereka bisa pegang atau hardware, atau familiarnya kita mungkin taunya robotik, dan ada di mobile apps. Semua outputnya ini berbeda, namun yang kita develop juga cara berpikirnya mereka, compositional thinking mereka dengan menggunakan programming. Mungkin Mr. Dimas boleh play. Nah, di setiap materi atau di setiap materi level, mereka akan mengalami hal yang sama. Material 1, ini project, materi 2, ini namanya final project. Yang satu lagi segi 4. Nanti tinggal 4, nah terus ya pun 4 kan? Itu wah, kira 4. Apa kesamaan apa antara segi 4 segi 5? Samanya di sini kan? Ya nggak? Nih. Ya lihat. Ini adalah Foundation 1.0.
Namanya di sini kan. Anak-anak Ini segi melihat 4. pola Kalau segi 5 kamu dari tinggal membuat segi 5, poligon sisi 4, segi 5. membuat poligon Jadi yang sisi segi 5. 5. Mereka belajar untuk melihat pola-pola Tapi sama apa enggak? yang bisa mereka terapkan Artinya untuk setiap membuat poligon sesuatu yang punya berbeda. kesamaan. Dia punya garis dan punya sudut, punya sisi dan punya sudut. Nah, dari Kalian tahu sini nggak gimana kita cara harap bikin juga flowchart? menjadi wadah untuk anak-anak melihat Tahu. secara Tapi bisa nggak bikin flowchartnya? simulasi Bisa ya. Gampang bagaimana ya. mereka belajar tentang math yang sudah mereka Kita bikin dulu aja dapatkan di flowchartnya. sekolah. Ini gimana caranya programnya bareng-bareng sama Miss. Nya 8J, yang pendek minus. Yes. Halo, Olin sudah ikutin? Sudah belum? Oke, sekarang yang warna kuning nomor berapa, Evelyn? Ini adalah materi Foundation 1.1, Ibu Bapak. Kita memperkenalkan materi Oke, pintar. electrical dan mechanical untuk menunjang mereka Yang belajar pendeknya di programming ujung sana. dengan Kemudian output yang yang berbeda. hijau, Salah satunya pada saat mereka memberikan perintah kepada lampu, sensor, ataupun buzzer, speaker, mereka bisa melihat apakah nomor 3J, langkah-langkah dan yang birunya. mereka sudah tetapkan, langkah-langkah yang mereka sudah buat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Nyala nggak? Enggak nyala. Nggak nyala. Coba lihat. Mana? Nyala, Mister. Coba tunjukin ke punya Mister. Punya Ken. Wes, pintar, good. Nyala semua ya, pintar, good. Desainernya dulu, desainer. Tadi kan nggak hitam warnanya. Warnanya nggak hitam. Warna yang sharpnya nggak hitam. Warna tombolnya, buttonnya. Ke desainer dulu, desainer. Ganti dulu warnanya dong. Nanti jadi black, coba. Nah, ini adalah Foundation 1.2. Anak-anak belajar mendesain. Salah satunya ini mereka mendesain sebuah aplikasi digital piano. Jadi mereka membuat desain pianonya dan memasukkan codingnya dan menggabungkan apa yang mereka sudah desain dengan program yang harus mereka susun. Programnya sama, bentuk programnya sama. Kita pakai programming block programming, jadi masih menggunakan bahasa blok sehingga memang memudahkan anak-anak untuk belajar programming sekaligus memang membentuk kerangka berpikir yang benar terlebih dahulu. Nah, ini adalah bentuk salah satu mini project. Waktu itu Julius namanya, untuk membuat sebuah mini project sederhana dengan membuat device yang dinamai safety distance meter. Jadi device ini akan memberikan sebuah output cahaya dan suara jika memang terlalu dekat menggunakan laptop. Jadi diaplikasikan dalam penggunaan laptop untuk menjaga jarak aman, Ibu dan Bapak. Jadi mereka juga belajar menggunakan barang yang ada. Di sini mereka pakai kardus, cardboard, lalu pakai beberapa barang-barang yang mereka memang disesuaikan untuk menunjang sebuah pembuatan mini project. Oke, mungkin cukup, Mr. Dimas. Nah, perbedaan mini project dan final project memang seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi di awal ini mungkin sebagai contoh, di Foundation 1.0 kita sudah menyediakan beberapa opsi. Ini opsi ini terus berkembang seturut dengan bagaimana anak-anak juga belajar. Jadi ini salah satu opsi yang kita bisa berikan ke anak-anak. Pada saat mereka sudah memasuki materi mini project, mereka akan coba belajar untuk melihat dari materi composition thinking, introduction to programming, movement and looping, variable, condition statement. Di sini kami harap mini project ini dapat memberikan gambaran yang konkret, anak-anak ini belajar apa, dan apa yang bisa kita gabungkan dari materi-materi yang sudah kita berikan kepada anak-anak. Begitu juga kami harapkan di final project, kami harap anak-anak dapat melihat materi satu dari awal hingga materi akhir, mereka bisa menggabungkan untuk membuat sebuah project yang mereka datangnya dari ide mereka sendiri. Nah, ini yang kami harapkan mulai terbangun habit untuk membuat atau habit dalam mempelajari atau mengenali apa saja yang mereka miliki. Mungkin bisa next, Mr. Dimas. Pola yang sama kami terus berikan di Sekolah Programming Indonesia untuk mereka belajar mempunyai sebuah pembelajaran yang komplit.
mini project dan final project juga terjadi di 1.1. Kami berikan mini project, kami berikan final project. Salah satunya di Foundation 1.1 kita mengenalkan materi berupa mechanical dan electrical. Nah, di sini nanti anak-anak akan dapat starter kit juga untuk mereka bisa belajar. Di sini kita pengenalan ada sensor, lalu ada digital input, lalu ada aktuator, relay dan sebagainya. Dan di sini mereka akan belajar, tadi yang saya sampaikan, memberikan perintah ke sesuatu yang mereka bisa benar-benar pegang. Secara fisik mereka bisa lihat, secara fisik mereka bisa rasakan, begitu. Mungkin boleh next, Mr. Dimas. Dan untuk 1.2, mereka belajar untuk mendesain sebuah tampilan. Nah, di sini memang sebuah materi yang tidak hanya programming, namun mereka sedikit diajarkan tentang mendesain, tata kelola, alur, dan sebagainya. Nah, di sini kami harap anak-anak mulai terlihat bagaimana potensi mereka. Mungkin ini adalah perjalanan yang mungkin tidak terlalu lama, namun kami harap dengan tahap foundation ini, kami mulai mengenali anak-anak ini berada potensinya seperti apa, begitu. Ada hal yang bisa kita develop bagian mana, begitu. Karena memang setiap project, setiap final project akan mewakili bagaimana karakter anak tersebut dalam menyelesaikan masalah, dalam mengeksekusi sebuah masalah, atau bahkan kami harap dari setiap final project ini menggambarkan bagaimana potensi anak ke depan. Karena di setiap nanti final project akan ada sebuah student report yang nanti menjadi sebuah gambaran bagaimana anak tersebut melewati dalam satu level. Nah, kami juga berharap dari student report ini dapat membantu Bapak Ibu untuk dapat melihat secara pendidikan teknologi untuk anak-anak yang kami didik di Sekolah Programming Indonesia. Mungkin boleh next, Mr. Dimas. Ya, begitu yang dapat kami sampaikan Ibu dan Bapak. Kami harap rencana pembelajaran untuk di tahap foundation ini membantu Ibu dan Bapak dapat mempersiapkan anak-anaknya juga selama di rumah, ataupun ada hal-hal yang mereka ceritakan, mereka diskusikan, bahkan mereka coba tanyakan. Kami harap ini menjadi acuan juga untuk Bapak dan Ibu dapat mendampingi anak-anak. Dan kami sangat terbuka jika Ibu dan Bapak dapat sharing cerita kepada kami melalui admin, sehingga waktu mereka datang ke ruko, kami juga mengerti bagaimana cerita mereka dalam belajar secara mandiri di rumah, begitu. Dan kita masuk ke bagian tanya jawab. Ini waktu di mana Ibu dan Bapak bisa sampaikan apa yang mau disampaikan dan dapat bertanya apa yang mau ditanyakan. Mungkin waktu dan ruang bisa saya persilakan untuk Bapak dan Ibu bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan kepada kami. Terima kasih. Adakah dari Ibu atau Bapak, Mam atau Bapak Malverik? Halo, selamat pagi. Dari orang tua Reiko mungkin? Adakah yang mau disampaikan? Tidak, Pak. Oh, iya, terima kasih, Pak. Dari orang tua Larry, mungkin ada yang mau disampaikan? Pagi Pak, saya dari orang tua Gwen, boleh Iya. nanya Pak. Sebenarnya secara teknis aja sih. Iya. Apa saya mau nanya, kan itu tadi kalau program kelas pertemuan itu, Iya. misalnya contoh nih, hari ini deh contoh kasus ya, kan ini lagi liburan ya, si Gwen kan hari ini nggak bisa masuk ya, nanti sore. Iya, Bu. Iya, Nah, Bu. seandainya nanti kan kami terima dari recording ya, recording Iya. gitu kan, seandainya nggak kelihat atau nggak kebuka gitulah musim liburan ini, kelasnya tertinggal nggak Gwen ya gitu loh? Iya. Heeh. Ada beberapa opsi, Ibu.
Jadi Iya. Gwen, setahu saya Gwen ambil kelas partner ya Bu ya? Betul. Ada partner ya? Ya. Begini Bu, kalau memang dengan partner tersebut bisa mengatur jadwal di luar jadwal tetap, ya maka mereka akan mendapat gantian yang full. Namun, bila partner tersebut tetap masuk ke jam jadwal yang tetap, Gwen dapat rekaman ya Bu ya. Namun, jika Gwen tetap dalam rekaman tersebut berpikir ada yang kurang, kami menyediakan kelas yang di luar jam partner. Nah, itu akan menjadi kelas seperti pendamping yang memang khusus seperti itu. Nah, tapi memang kita sediakan beberapa opsi, salah satunya bila tidak masuk, ada rekaman. Nah, bila dirasa kurang, kami menyediakan juga untuk mereka bisa datang dan belajar. Namun itu perhitungannya di luar dari kelas partner tersebut, seperti itu, Bu. Oh, maksudnya enggak apa-apa. Maksudnya saya ngerti sih. Maksudnya kalau seandainya, maksud saya takut kalau ketinggalan gitu ya. Intinya Oh sih, iya, iya, saya tahu resikonya kalau nggak masuk kan harus kena dapat recording, nggak apa-apa. iya, Maksudnya iya, itu kalau seandainya apakah mempengaruhi kayak begini nih, apakah ya gimana kan susah ngomongnya gimana? iya, iya. Apakah mempengaruhi dari kesinambungan belajarnya berikutnya atau tadi ya kalau misalnya recordingnya nggak ngerti boleh Iya. dibantu gitu ya? Kami menyediakan juga untuk mereka mau belajar lagi, namun mungkin sendiri. Karena memang kami menyediakan itu supaya memang tidak tertinggal, karena kelas partner ini akan berjalan terus, Bu. Nah itu Jadi, dia betul. iya. Jadi memang Mm-mm. satu alternatif yang kami sediakan tidak hanya recording dan materi saja, namun kita menyediakan kelas di luar dari kelas partner tersebut, seperti itu, Bu. Dan kami sangat senang sekali jika ada sebuah respon yang positif ya, sebuah respon yang aktif bahkan dari anak tersebut untuk belajar mandiri, dan bila memang dirasa kurang, kami menyediakan waktu itu, dan kami sangat senang dengan sebuah respon yang aktif dari anak-anak untuk belajar teknologi tadi. Seperti itu, Bu. Oh, oke. Berarti nanti tinggal dikoordinasikan ya, misalnya seandainya nggak Benar, bisa dari recording, bisa tolong benar, dibantu anaknya gitu ya Pak ya. benar, Bu. Oke. Benar, Bu. Oke, terima kasih Mister untuk infonya. Thank Ya, you. Selamat terima pagi. kasih Ibu Lista. Ya, Mam Larry atau orang tua dari Larry. Iya, Saya halo siang Pak. siang. Ini si Larry saya baru sekali tuh pantau dia les ya, waktu itu saya pas itu bicara sama papanya. Terus aku Iya. bilang ke dia, suruh hari ini kamu coba latihan sendiri di rumah. Terus tadi dia nanya saya, Bu, Mami katanya dari bapaknya nggak kasih soal latihan. Jadi saya tidak mengerti ya, maksudnya latihan seperti apa ya kalau emang si Larry di kelas pun saya kemarin lihat kan dia usia termasuk kecil, satu lagi koko lebih besar, apa bisa nyambung ya untuk ininya ya kalau dia mau latihan ke rumah ya? Ya. Oh, kebetulan saya guru pengampu dari Larry ya, Mam ya. Iya. Di kelas Larry dapat mengikuti dengan baik, Mam. Namun memang ada sebuah desain dari satu pertemuan, mereka ada exercise ataupun homework. Jadi di situ kami harap mereka memang sekali lagi mandiri dalam belajar. Namun jika memang belum bisa, memang itu disediakan di next pertemuannya untuk kita bahas. Jadi memang kami harap mereka mencoba, dan selama mereka mencoba pasti nanti akan berdiskusi. Jadi memang kami menantikan waktu-waktu berdiskusi dalam mereka menyelesaikan masalah, dan itu yang memang jadi poin penting dalam pembelajaran di Sekolah Programming Indonesia. Sama-sama membahas bagaimana menyelesaikan exercise ataupun PR yang memang mereka dapatkan. Dari situ kita bisa masuk untuk bisa menyusun kerangka berpikir yang benar dalam menyusun sebuah program, seperti itu, Mam. Jadi kalau memang ada beberapa kendala ataupun beberapa teknis dalam pembelajaran programming, mungkin bisa didampingi saja, mungkin bisa dilihat secara materi ini seperti apa, dan diberikan arahan yang tidak perlu teknis di programming ya, Mam ya, namun mungkin ditanyakan aja kayak tujuannya ini seperti apa sih dari misternya. Jadi kayak memang kayak menjadi teman berdiskusi saja, Mam. Jadi memang jadi memang sebenarnya di tahap foundation ini sangat logik, Mam. Jadi kan anak-anak kita masih di SD ya ini ya. Jadi akan bisa berposisi atau berfungsi sebagai orang yang berdiskusi, karena memang itu sangat penting untuk anak-anak
dapat menyusun sendiri langkah-langkahnya pada Mam. Nah, jika kurang, ya mereka bisa lihat recall lagi rekamannya seperti apa dan sebagainya. Namun jika kurang, ya kita masih ada pertemuan berikutnya sih, Mam. Jadi itu hal yang sangat wajar. Jadi terima kasih sekali kalau memang nanti Larry aktif dan Mama dapat membantu atau mendampingi di sana, Mam. Jadi itu akan membantu kami juga untuk bisa menyusun kembali ya bagaimana kerangka berpikir anak tersebut untuk dapat menyelesaikan exercise ataupun PR yang mereka mungkin coba selesaikan di rumah. Begitu, Mam. Oke. Ya, terima kasih ya, Pak. Ya, oke. Mungkin saya tambahkan kembali, itu materinya ada di Google Classroom, namun di bulan ini kami ada peralihan ke digital system. Jadi nanti bentuknya sama seperti Google Classroom, namun kita pakai digital system dari Sekolah Programming Indonesia. Jadi bila nanti para orang tua ingin melihat materinya ataupun mereka sedang belajar di stage yang mana ataupun di bagian yang mana, di situ kita sediakan e-modul dan video untuk bisa mengerti sebenarnya dalam satu pertemuan kemarin itu kita bahas tentang apa. Di situ juga menjadi waktu yang baik untuk orang tua dan anak bisa saling berdiskusi gitu. Karena di situ saya akan mendapatkan input dari orang tua bagaimana kita melihat anak tersebut. Seperti itu, Mam atau Bapak yang ada. Iya, Pak. Terima kasih ya. Ya, Mam, Larry. Mungkin dari orang tua yang lain. Dari orang tua Melverick mungkin ada hal yang mau disampaikan. Oke. Mungkin sudah cukup ya, Mam ya. Untuk apa yang kami sampaikan, saya berharap apa yang kami sampaikan ini menjadi acuan untuk dapat kita mendampingi anak-anak belajar di tahap fondasi. Dan ini masih di Foundation 1.0. Nanti anak-anak setelah selesai belajar membuat final project akan ada presentasi singkat untuk mereka belajar cerita apa yang mereka buat. Lalu kami akan bertemu kembali dengan orang tua yang ada di sini untuk menceritakan apa yang mereka sudah pelajari dan sekaligus ada student report yang nanti moms atau papa-papa yang ada di sini bisa melihat secara report begitu, Mam, yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu yang dari kami Sekolah Programming Indonesia dapat sampaikan. Kami harap ini sangat membantu, dapat membantu melihat apa yang kami akan kerjakan atau akan kami lakukan, apa yang akan kami berikan ke anak-anak kita nanti. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya, Mam Larry, Lisna, Lista, Malfrid, dan Rico untuk waktunya pagi ini. Sebelum saya tutup, bolehkah kami minta waktunya untuk buka kamera karena ini menjadi waktu untuk dokumentasi, mungkin 1-2 menit ke depan untuk dokumentasi, Mam. Oke, mungkin kami dokumentasi ya, Mam ya. Kalau memang ada kegiatan yang lain, tidak apa-apa. Kami akan. Selamat pagi, Mama Ferik. Oh ya, masih ke-mute tadi, Mam. Maaf. Ini masih ke-mute, Mam. Pagi, Pak. Pagi, Mam. Mam, ada yang disampaikan, Mam, sebelum kita mungkin akhiri? Tadi mungkin mau disampaikan sesuatu. Iya, Kalau gimana, lagi Mam? belajar mandiri di rumah, terus anak-anak ada yang kesulitan gitu, boleh japri trio. Mungkin sebaiknya lewat admin supaya memang terdokumentasi. Kenapa, Mam? Karena nanti masuk ke digital system, memang nanti itu akan menjadi sebuah record
data anak-anak untuk bisa melihat tidak hanya dalam mereka mengerjakan final project, namun perjalanan mereka dalam mengerjakan final project juga itu akan menjadi record kita untuk dapat melihat perkembangan anaknya. Jadi alangkah baiknya jika, karena gini Mam, ada kemungkinan setelah dengan saya, ada kemungkinan dengan Mister yang lain, dan begitu juga. Jadi record itu kok misalnya kita jadikan satu data yang baik, itu akan menjadi sebuah perjalanan yang lengkap untuk mereka belajar secara pendidikan gitu. Namun bisa disampaikan Mam ke admin, dan juga bisa disampaikan ke Google Classroom untuk saat ini, begitu. Kan nanti berarti setiap kali pertemuan itu ada recordnya nanti dikirim di Google Classroom gitu ya? Ya Mam, ya. Oke. Dan ada materinya di situ, begitu. Ya, kok nggak ada yang nyalain dong? Mungkin lagi. Nggak apa-apa, Mam. Saya terima kasih sekali kesediaannya untuk buka kamera ya. Mungkin saya minta waktu 1-2 menit ke depan. Oke. Hai, Malfred. Oke ya. 1, 2, 3. Terima kasih sekali lagi, Mam, untuk waktunya, dan orang tua yang lain. Terima kasih sekali lagi. Kami ucapkan selamat pagi, dan kita ketemu. Hai, Malfred. Kita ketemu minggu depan ya. Thank you, Mam Reiko, Mam Malfred, Mam Lista, untuk waktunya. Mungkin bisa live dari Zoom. Mem Larry, orang tua dari Larry, terima kasih, Mam, untuk waktunya.